Si NPD ini sebetulnya orang yang lemah, orang yang banyak kekurangan, bukan siapa-siapa. Ya, sesungguhnya itu. Tapi dia ingin seperti orang lain yang punya sesuatu yang bisa dibanggakan, yang hebat, luar biasa, superior gitu. Akhirnya untuk setiap hal baik yang dia lakukan itu dia akan meminta validasi. Dia ingin dipuji, dia haus pujian, dia ingin dihormati, ya, dia gila hormat gitu. Karena sesungguhnya dia merasa bahwa dirinya ini punya kekurangan, gitu. Akhirnya rasa itulah yang menumbuhkan kepercayaan diri yang terlalu, gitu. Dan untuk mendukung semua itu, ya dia manipulatif. Ya dia berbohong, ya dia merendahkan orang lain, ya dia mencari kesalahan sama orang lain, mencari kambing hitam. Supaya apa? Supaya dia tidak terlihat buruk, supaya kesalahan dia selalu tertutup. Itu. Ya. Jadi gimana cara menghadapinya? Ya kita pakai logika. Kasihan dong ya Kak, kalau kayak gitu berarti si NPD ini dia tidak menjadi dirinya sendiri. Ngapain kasihan sama NPD? Ya, dia itu orang tidak punya hati, nggak punya empati, dia aja nggak kasihan sama kita, terus ngapain kita kasihan sama dia? Ya, orang yang tidak punya hati, kita jangan pakai hati, dia itu cuma pakai logika dia aja, kita juga pakai logika aja, ya. Jadi kalau dia berbohong, kalau dia berkata-kata, dia merayu, kan kita udah tahu kalau dia ini NPD, jangan dimasukin ke hati, ya. Love bombingnya dia itu palsu, ya. I love you-nya dia itu bohong. Itu dia beneran cuman lagi ngerayu doang. Kalau dia ngebohong, dia ngaku setia, dia merasa dirinya baik, dia mengaku sudah melakukan usaha-usaha yang baik untuk kita, dia mengaku memberikan segalanya untuk kita, dia mengaku semua yang baik-baik lah. Tapi padahal kita merasa itu semua bohong. Ya udah sih, kan kita tahu, ya, tidak perlu memancing emosi kita lagi, ya. Cukup kita bantah dalam hati, ya. Dan ketawain aja, senyum aja. Lo ngomong apa sih gitu, ya. Kalau kita terpancing emosi, ya, apaan gitu? Apa kamu ngasih apa sama aku? Kamu ngelakuin apa sama aku? Dan kita berantem, itu kan jadi energi buat dia. Jangan pernah beri energi. Jangan mau jadi sumber energi buat dia. Penderitaan kita, air mata kita, emosi kita itu adalah sumber energi buat si NPD. Ya, jadi mulai sekarang apapun yang dia katakan, ya, jangan dimasukin ke hati, jangan dibawa baper. Ya, karena dia aja nggak punya hati. Dia ngomong cuma pakai logika. Kita terima pakai logika aja. Gimana sih kita kalau ngadepin orang bohong? Aku juga tahu kamu bohong. Cukup kan dalam hati, ya. Dan kalau bisa cari buktinya kalau dia ngebohong, ya. Tahan emosi, ya. Kita harus tenang, tidak boleh cepat marah, ya. Jangan terpancing. Kalau suatu saat dia membabi buta, kita punya fakta-fakta itu. Nggak perlu setiap fakta kita harus langsung keluarin, kamu bohong ya kemarin ini, kamu bohong ya kemarin ini. Nggak perlu, simpan aja semua gitu, ya. Aku punya bukti kebohongan dia, itu aku simpan sampai berbulan-bulan sebelum aku keluarin, gitu ya. Dan selama berbulan-bulan itu aku diam, gitu. Pada saat yang tepat baru aku keluarin. Jadi dia mati kutu, gitu. Walaupun memang menyerang, tapi kita udah nggak peduli, kita udah kebal, gitu. Jadi jangan, udah stop, ya, stop pakai hati. Stop pakai hati karena dia juga tidak pernah punya hati sama kita. Stop kasihan sama dia karena dia juga nggak kasihan ngelihat kamu nangis, ngelihat kamu sedih, ngelihat kamu menderita. Apalagi mohon maaf ya, yang sampai berani melakukan kekerasan. Bagi aku nonsens ya. Jadi kalau dia udah kekerasan itu bagi aku benar-benar nggak punya rasa sama sekali. Ya benar-benar udah parah banget. Kalau aku sih nggak bisa terima itu. Apalagi kekerasannya dilakukan berulang-ulang, aku udah gak bisa terima gitu ya. Jadi buat teman-teman semua yang masih bertahan dalam hubungan yang toksik parah sama si NPD ini, bahkan sampai ada kekerasan, aku sebenarnya gak tahu harus bilang kalian hebat, kuat, atau
Karena kalau aku udah gak akan bisa nerima itu. Ya. Jadi mulai sekarang hadapi si NPD ini dengan cerdas.